Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfiansyah dari Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang Angkatan 2020 dengan offering dan nomor induk mahasiswa sebagai berikut. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tugas ya. Kemarin kita sudah menginstal Windows melalui VirtualBox. Nah, saat ini kita akan melanjutkan untuk menginstal Linux juga melalui VirtualBox. Oke, langsung saja caranya kita buka dulu ya VirtualBox-nya dengan cara double klik. Setelah itu jika sudah terbuka baru kita akan memasukkan prosesnya sama seperti kita menginstal Windows kemarin. Oke, ini sudah muncul ya. Kita klik ikon biru di pojok kiri atas yang tulisannya baru ini. Kita klik, kemudian kita tuliskan nama Linux yang ingin kita install. Di sini kita coba Linux Mint 10. Oke, tipenya tipe Linux dan versinya ini ya, kita pilih Linux 2.6, 3x, 4x, 32 bit. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Ukuran memori seperti waktu kita menginstal Windows, kita sediakan di atas batas minimal. Di sini ada 512. Saya akan taruh di atas 1000 ya. Nah, 1024 MB 1 GB. Kita klik lanjut. Harddisknya kita buat harddisk virtual sekarang. Klik buat. Tipe berkas harddisk VDI Virtual Box Disk Image. Klik lanjut. Ini penyimpanan pada harddisk fisik dialokasikan secara dinamik. Klik lanjut. Nah, untuk Linux khususnya Linux Mint ya yang saya install, sediakan memori di atas 10 GB agar nggak lemot, biar nggak lemot aja, sesuai laptop masing-masing juga sih. Ini saya sediakan 16 GB. Oke, ini cukup ya, kisaran 16 GB, 16 ke atas. Klik buat. Oke, di sini sudah muncul Linux Mint 10. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian pengaturan penyimpanan. Nah, ini masih kosong, maka kita pergi ke kanan. Di sini ada ikon CD. Kita klik pilih berkas, kemudian masukkan file Linux yang sudah kita download di awal-awal tadi. Double klik dan sudah muncul. Setelah itu kita klik OK dan kita mulai untuk menginstal Windows. Kita install Linuxnya. Klik mulai. Dan untuk menginstal Linux memang lebih lama daripada menginstal Windows karena ukurannya memang lebih besar. Oke, ini sudah muncul, saya perbesar aja. Nah, 3, 2, 1. Akan muncul kode-kode seperti ini. Kita tunggu saja. Linux Mint 10. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol aja ya. Mengenai Linux ini, Linux ini diciptakan oleh Linus Torvalds pada 25 Agustus 1991. Jadi kalau dibandingkan dengan Windows, Linux masih jauh lebih mudah. Windows itu tahun 1975 diciptakannya, sedangkan Linux tahunnya 1991. Selisih 20 tahun lah ya, sekitar 20 tahunan. Dan diciptakan oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds ini adalah orang dari Finlandia. Beda sama penciptanya Windows yang dari Amerika ya. Bill Gates sama Paul Allen kan dari Amerika, sedangkan Linus Torvalds dari Finlandia. Oke, ini sudah muncul. Kita klik yang install Linux yang gambar CD ini. Kita klik.
maka akan otomatis memproses instalasi, meskipun agak lama ya. Oke, kita lanjutkan obrolan tadi. Jadi Linux diciptakan pada tahun 1991 dan memiliki banyak sekali versi, jauh lebih banyak daripada versi yang dimiliki Windows. Dan menariknya juga, Linux ini merupakan sistem operasi yang mempunyai kernel sendiri. Artinya kernel atau inti dari hard disk, inti dari RAM memorinya, Linux ini buat sendiri. Beda sama Microsoft yang turunan dari edisi sebelumnya. Sedangkan Linux murni buatan sendiri. Oke, ini kita pilih bahasa ya. Ada bahasa Indonesia. Kita forward atau next. Kita preparing to install Linux Mint for Windows bla 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 bla. Ini persyaratannya ya, kita langsung next aja. Next, install now. Jadi nanti kita baru proses ya, istilahnya persiapannya. Kita pilih wilayahnya, wilayah lokasi Jakarta. Kita ketik aja, bisa juga langsung klik di gambar peta ya. Ini saya pilih Jakarta, Indonesia, forward. Kemudian tipe keyboardnya kita kan KWR-QWERTY, itu random aja punyanya USA. Kalau mau ganti tulisan Arab, Thailand bisa. Kita klik lanjut forward. Kita klik, kita isikan data diri kita. Di sini nama saya Muhammad Alfa Alfiansyah. Nama komputer tetap aja karena kita cuma nyoba ya. Username nama panggilan aja Alfa. Passwordnya kita kasih password bebas sesuka hati kita. Oke, tadi saya klik nama Alfa, ternyata tidak bisa. Kita coba nama lain, nama panggilan saya yang lain, demikian. Sudah bisa, kita klik forward atau lanjut. Oke, ini sudah ada tulisannya, selamat datang di Linux Mint. Jadi ini adalah preview tampilan dari Linux Mint. Kita bisa klik slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita klik terus slide selanjutnya, kita akan mendapatkan semacam ini, fitur-fitur yang ada di Linux. Ada jelajah web, ada Firefox, Flash, Java. Kemudian lanjut lagi, ada kita bisa dengarkan musik dan CD, ada aplikasi-aplikasi ini. Kemudian kita klik lagi, bisa lihat video, bisa lihat DVD. Ini ada VLC juga, salah satu aplikasi video yang populer ya. Terus ada juga foto, bisa kelola foto, tampilannya seperti ini nanti. Kemudian ini sinkronisasi ya, akun-akun kita bisa juga masukkan di sini. Kemudian Open Office untuk tugas-tugas atau dokumen-dokumen, ada PDF juga. Ini kalau di Windows kayak Excel ya, hampir sama kayak Excel. Kemudian kita juga bisa memasang software sendiri. Nah, ini yang membedakan antara Windows dan Linux. Kalau Linux kita bebas untuk menginstal sesuai kebutuhan kita.
karena sistem Linux adalah sistem operasi terbuka. Jadi kita bisa untuk mengedit sendiri. Beda sama Windows yang paten sudah begitu. Jelajahi 30.000 aplikasi gratis. 30.000 banyak. Nih ada beberapa pilihan, Mozilla, Skype, Picasa, dan Google Earth. Jalankan software Windows. Ini ada setting pengaturan. Kemudian lanjut kustomisasi desktop Anda. Jadi kita bisa mengatur tampilan dari desktop. Desktop itu layar utama, layar awal kita masuk ke sistem komputer. Lanjut, jaga sistem Anda tetap up to date. Jadi akan mendapat pemberitahuan atau notifikasi informasi tentang aplikasi-aplikasi yang ada dan versi-versi terbarunya. Banyak ya, cukup banyak sih fitur dari Linux sebenarnya. Cari bantuan, kita bisa juga mencari bantuan jika Anda penasaran tentang sesuatu atau jika Anda menemui masalah, silakan bertanya. Linux Mint adalah sistem operasi keempat yang paling banyak digunakan di dunia. Linux Mint datang dengan petunjuk penggunaan, situs komunitas, versi tutorial, forum aktif, dan ruang chat, dan salah satu komunitas yang paling dinamis di internet. Ya, itulah. Ini slide yang tadi ya, selamat datang di Linux Mint. Jadi kita mengulang aja ini, sama kayak tadi. Kalau kita klik ke bawah, banyak kode-kodenya. Kita tunggu aja sampai selesai. Jadi memang install Linux akan lebih lama daripada install Windows, karena memang Windowsnya saya kan kemarin kita install Windows XP itu versi yang lama, sedangkan untuk Linux Mint dibandingkan Windows XP memang lebih baru dan ukurannya jelas lebih besar. Oke, bicara soal Linux, memang saya sempat singgung tadi, versi dari Linux sangat banyak, dan beberapa yang populer itu adalah Linux, sebentar ya saya sambil baca. Debian Linux populer, terus kemudian ada Red Hat Linux, ada CentOS Linux, ada Ubuntu Linux, ada Slackware Linux, ada SUSE Linux, ada Linux Mint yang kali ini saya pakai, dan ada Fedora Linux, ada Caldera Linux, dan Mandriva Linux. Memang yang paling populer yang sering kita dengar memang Linux Ubuntu ya, Ubuntu, kemudian Mint, dan Debian. Debian ini kalau kita misalkan Windows, Debian ini kayak Windows XP, jadi setara lah, masanya maupun ukurannya hampir sama. Oke, Windows lagi. Linux juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah sudah saya jelaskan tadi, kalau Linux adalah sistem operasi yang terbuka. Jadi kita bisa mengembangkannya sendiri dengan cara download aplikasi maupun coding-coding yang lain. Kemudian yang kedua, Linux lebih tahan terhadap virus. Kalau dibandingkan dengan Windows, memang Linux berada di atasnya. Keamanannya, sistem keamanan dari Linux memang masih di atas dari Windows. Jadi bisa menanggulangi risiko untuk terkena virus. Kemudian yang ketiga, ukuran Linux relatif lebih ringan daripada Windows jika keduanya adalah setara. Misalnya Windows XP dan Linux Debian, maka kemungkinan yang lebih ringan adalah Linux Debian daripada Windows XP. Dan juga Linux ini karena ukurannya yang ringan, maka dia cocok untuk komputer yang spesifikasinya rendah. Jadi akan lebih cocok dan lebih cepat jika dibandingkan dengan Windows. Ini masih terus berjalan. Kemudian keuntungan yang lain adalah Linux memiliki banyak pilihan.
Pilihan dalam hal ini adalah versi atau edisinya ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Debian, Ubuntu, Mint, Slackware, Red Hat, Fedora, Caldera, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pilihan daripada Linux. Meskipun begitu, nyatanya tadi kita sudah baca ya sekilas sebentar, di mana tadi Linux adalah sistem operasi kalau tidak salah nomor 3 atau nomor 4 terbanyak digunakan di dunia. Mana tadi ya? Nah ini, Linux Mint adalah operasi keempat paling banyak digunakan dunia. Tapi menurut artikel yang saya baca memang nomor 3 setelah Windows dan Mac OS. Oke, ini ada notifikasi instalasi selesai. Installation has finished. You can continue testing Linux Mint now, but until you restart the computer, any change you make or document you save will not be preserved. Oke, restart sekarang. Ini kita klik restart, maksudnya adalah restart dari VirtualBox, kita restart dari komputer kita. Oke, kita restart lagi. Kita klik enter di sini. Oke. Kita tunggu terus sampai selesai. Ini anggaplah kita sudah setengah jalan dari proses menginstal Linux Mint 10. Sambil menunggu saya lanjutkan lagi. Kalau Linux adalah sistem operasi yang pada urutan ke-3 atau 4 pengguna terbanyak di dunia setelah Windows dan macOS. Mengapa tidak nomor 1? Ya karena Linux memiliki beberapa kekurangan kalau dibandingkan dengan Windows pada khususnya. Windows 90% pengguna seluruh dunia, sedangkan Linux hanya 1,57%. Hampir 2, anggaplah 2% dengan 90%. Jadi selisihnya jauh sekali. Selamat datang di Linux Mint, hampir selesai. Kita klik tutup saja. Ini ada informasi fitur-fitur yang ada di Linux Mint. Kita klik tutup saja. Dan sepertinya sudah selesai ya. Ini sudah merupakan tampilan dari Linux Mint 10. Oh my god! Wow! Jadi seperti ini tampilannya. Memang agak berbeda dari Windows. Saya juga terus terang memang belum terlalu paham tentang bagaimana cara menggunakan Linux ya. Mau bagaimana ini juga kurang tahu. Kita coba browsing. Oh ini kalau di Windows sama kayak Start. Kita coba ke komputer. Oke, jadi untuk target kita untuk menginstal Linux sudah selesai ya. Ini Linux sudah terinstall dan ya sudah selesai, bisa kita gunakan. Kita mau belajar untuk melihat-lihat di sini ya bisa-bisa saja, tidak akan merusak dari komputer kita. Musik juga gambar masih kosongan. Oke, ya inilah seperti ini tampilan dari Linux 10. Ini saya klik kanan cari tombol refresh, ternyata tidak ada. Memang beda sih. Nah, salah satu kekurangan dari Linux adalah ya tampilannya yang agak membingungkan. Meskipun sebenarnya sih lebih simpel ya. Kalau kita lihat kan lebih simpel nih. Tapi ya gitu, karena kita terbiasa dengan tampilan dari Windows, maka untuk adaptasi kita akan kesulitan. Kemudian juga aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur kebanyakan yang ada di Windows nggak bisa masuk di Linux. Termasuk juga perangkat keras. Nggak sesuai, khususnya sama Adobe. Adobe nggak masuk di punyanya Linux. Kemudian juga kalau seandainya ada kekurangan atau kesalahan, ada error, kalau kita mau benerin kita harus berbayar dan lumayan mahal untuk servisnya.
Oke, karena ini sudah terinstall, sebenarnya udah ya. Yang penting sudah terinstall dan kita bisa mempelajari dari Linux. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, hampir lupa, saya akan kasih tahu gimana caranya untuk keluar dari VirtualBox. Nanti jangan sampai kita bisa install tapi kita nggak bisa keluar, kan lucu. Jadi untuk keluar kita klik pojok kanan atas yang tanda silang ini, tanda silang berwarna merah, seperti kita menutup aplikasi biasanya, dan akan ada pemberitahuan tutup mesin virtual. Kita klik yang matikan mesin, kemudian kita klik OK, dan kita akan kembali ke desktop. Dan jika kita ingin langsung membuka Linux dan atau Windows yang sudah kita install, kita langsung saja klik mulai di folder ini. Ini adalah aplikasi yang sudah kita install, Windows dan Linux tadi. Kita coba yang Linux ya, kita klik mulai. Jadi kita kalau klik ini kita nggak akan install lagi, tapi kita langsung masuk ke sistem operasinya. Nah, ini intro atau permulaan dari VirtualBox seperti biasa. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke desktop atau layar utama dari Linux tanpa perlu menginstalnya lagi. Bentar, kita tunggu. Nah, sedikit lagi. Ini ada notifikasi seperti tadi ya. Apa langsung kita close saja. Nah, ini kan sama seperti tadi. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menginstal. Kalau kita mau hubungkan, seandainya kita mau hubungkan VirtualBox dengan komputer asli kita, itu bisa saja. Tapi saya nggak berani dan saya nggak tahu caranya. Terus juga saya takut resikonya merusak komputer saya, jadi saya tidak akan melakukan itu. Oke, cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.